Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait 5 aspek penting ya, yang harus dipersiapkan oleh siswa SMK TKJ sebelum menghadapi ujian UKK atau UPK ya. Ujian UKK atau UPK biasanya dilaksanakan di tingkat akhir ya, atau di kelas 12. Itu merupakan ujian akhir ya, terkait yang menguji terkait kompetensi, skill maupun pengetahuan peserta didik terhadap jurusan yang mereka pilih masing-masing ya. Untuk itu, semoga 5 aspek ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Aspek yang pertama adalah dibutuhkan pengetahuan dasar terkait komponen komputer dan jaringan ya. Kalau kita mau melakukan proses instalasi jaringan komputer atau instalasi server, tentunya kita perlu pengetahuan basic ya, atau basic knowledge terkait server, terkait switch, atau terkait router yang akan kita konfigurasi ya. Selain itu, terdapat juga komponen-komponen jaringan seperti kabel ya, konektor. Itu kita harus bisa melakukan proses instalasi kabel jaringan. Selain itu, ketika melakukan proses perakitan, kita perlu tahu terkait komponen-komponen input-output yang ada pada komputer ya. Poin yang kedua atau aspek yang kedua adalah kita perlu memahami terkait konsep dan implementasi terhadap jaringan komputer ya. Jadi kita perlu tahu basic konfigurasi dasarnya, bagaimana komputer satu dan komputer yang lain dapat saling berkomunikasi, bagaimana mereka bisa saling bertukar data dan informasi, maupun tipe-tipe atau jenis-jenis jaringan. Ada LAN, ada MAN, ada WAN, cakupan-cakupannya, device-device-nya, bagaimana topologinya, mencakup yang pasti terkait konsep dan implementasinya itu mencakup banyak hal ya, baik dari basic komunikasinya, yaitu menggunakan acuan OSI layer atau TCP/IP layer itu, sehingga komputer dapat saling berkomunikasi dan bertukar data ya. Poin yang keempat adalah pengetahuan peserta didik terhadap bagaimana cara untuk melakukan proses subnetting IP address ya. Tentunya subnetting IP address adalah metode yang digunakan untuk melakukan kalkulasi atau pembagian IP address ke sub network yang paling terkecil sesuai kebutuhan kita ya. Misalnya kita butuh jumlah komputer 30 unit ya. Jadi kita perlu menentukan IP address atau subnet mask yang pas atau yang cocok untuk diimplementasikan pada network tersebut. Jadi tentunya network subnet mask tersebut kita perlu melakukan proses kalkulasi subnetting ya. Poin yang ketiga ya, jadi sangat penting sekali IP address karena berhubungan dengan proses interkoneksi ya. Tanpa IP address, komputer satu dan komputer yang lain itu tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa terhubung, tidak bisa bertukar data dan informasi antara satu sama lain karena mereka tidak punya identitas ya, tidak punya nomor untuk berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya untuk poin keempat adalah siswa dituntut untuk bisa memahami atau memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menguasai command line interface atau CLI, atau kalau di Mikrotik itu CLI, kalau di Cisco itu EOS command, kalau di Linux itu ada base shell, kalau di Windows itu ada command prompt ya. Jadi masing-masing kita dituntut untuk bisa memahami ya, ketika kita misalnya pada saat ujian nanti mendapatkan soal untuk melakukan konfigurasi Linux, tentunya kita harus paham bagaimana cara untuk melakukan konfigurasi, dan untuk melakukan konfigurasi tersebut kita harus memiliki pengetahuan ya terkait command line interface, karena kita konfigurasinya itu menggunakan atau secara command line ya. Baik itu Mikrotik juga punya command line-nya sendiri, jadi masing-masing vendor itu punya command line-nya yang berbeda-beda ya.
Jadi kita tinggal menyesuaikan, dan harusnya ini sudah diajarkan di kelas 11 dan di kelas 12. Poin yang selanjutnya adalah, dan menurut saya ini adalah poin yang paling penting ya. Paling penting yaitu adalah poin troubleshooting ya. Jadi siswa yang mampu melakukan proses konfigurasi, proses instalasi kabel, instalasi komputer, itu tentunya juga harus memiliki kemampuan troubleshooting ya. Karena troubleshooting ini adalah dapat kita gunakan ketika kita mengalami masalah ya, ketika misalnya perangkat server yang kita kelola atau yang kita konfigurasi itu bermasalah, tentunya skill atau pengetahuan terkait troubleshooting tersebut sangat penting ya. Baik itu di dalam sekolah dalam menghadapi ujian kompetensi, atau baik di dunia industri ketika siswa tersebut magang atau PKL, tentunya kita akan dihadapkan dengan banyak sekali permasalahan, dan kita sebagai siswa TKJ atau network engineer di sebuah perusahaan itu dituntut untuk bisa menyelesaikan permasalahan ya. Permasalahan sederhana seperti antara komputer A dan komputer B tidak bisa saling berkomunikasi ya. Tentunya kita harus punya solusi terhadap permasalahan tersebut ya. Tentunya solusi-solusi yang akan kita tempuh, tentunya yang awalnya adalah kita cek interface-nya apakah dalam keadaan aktif, kita cek kabelnya, kita cek IP address-nya, sampai kita menemukan titik dari permasalahan dan kita bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi tersebut. Dan poin yang terakhir adalah doa ya. Menurut saya adalah doa dan usaha kita ya. Jadi usaha tanpa doa adalah sebuah kesombongan, dan doa tanpa usaha adalah sia-sia. Oke, sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.